Ini mungkin salah satu video paling sederhana yang ngejelasin mechanical tension. Ingat ya, mechanical tension adalah faktor utama dalam masalah hypertrophy atau pembentukan otot, bukan muscle damage atau metabolic stress. Jadi bukan nyeri otot atau ngepam otot yang bikin otot kamu tumbuh, tapi mechanical tension. Terus apa itu mechanical tension? Kalau aku sederhanain, ini adalah tegangan pada otot, sesuai dengan namanya. Kalau aku ngelakuin wall sit, aku ngasih tension ke paha. Kalau aku ngangkat spidol ini berulang kali, aku ngasih tension ke bicep aku. Setiap kali otot berkontraksi melawan suatu gaya, itu tension. Tentu aja guys, semua tegangan itu sama dalam konteks hypertrophy. Kamu butuh jumlah tegangan tertentu buat ngemicu pembentukan otot. Sederhananya, kamu harus ngasih alasan ke tubuh kamu buat melakukan proses pembentukan otot. Apa yang ngasih alasan itu? Mechanical tension mencukupi buat ngasih sinyal ketika repetisi kamu melambat, walaupun kamu tetap ngasih kemampuan maksimal. Jadi pelambatannya itu involuntary atau dengan sendirinya, bukan sengaja dilambat-lambatin. Aku kasih contoh, misalnya kamu ngelakuin bench press. Kemampuan maksimal kamu 10 repetisi misalnya. Dari repetisi pertama ke 6, mungkin bisa kamu lakukan dengan cepat. Tapi setelah itu wajah kamu mulai memerah, tangan kamu mulai gemetar, dan repetisi kamu mulai melambat. Repetisi seperti inilah yang efektif ngasih stimulus atau sinyal atau pesan ke tubuh kamu buat melakukan adaptasi dengan membentuk otot. Repetisi efektif ini biasanya 5 repetisi terakhir sampai failure. Kamu mungkin sering lihat orang yang ngelakuin 12 repetisi tanpa sama sekali mendekati failure, karena mereka cuma ngikutin porsi workout yang mereka ikutin di internet. Padahal kalau terlalu jauh dari failure, set itu sangat nggak efektif dan jadinya cuma buang-buang tenaga karena nggak dapetin repetisi efektif. Yang ngelakuin high volume juga di kondisi ini. Di tiap setnya mereka dapetin sedikit repetisi efektif, jadi mereka perlu ngelakuin lebih banyak set buat dapetin jumlah repetisi efektif yang sama kayak orang yang ngelakuin latihan high intensity. Mungkin kamu mikir kenapa gak ngelakuin 5 repetisi atau kurang dari itu sampai failure aja. Kamu bisa aja dapat stimulus efektif dari ngelakuin 5 repetisi atau kurang per setnya. Tapi buat bikin repetisi rendah sampai failure berarti kamu pakai beban yang sangat berat. Sendi kamu mungkin aja nggak bisa mendukung dan kamu mungkin nggak bisa nikmatin latihan kamu. Aku saranin buat targetin 8-12 repetisi buat hypertrophy dan 2-3 set mendekati failure. Buat pemula yang fondasinya udah bagus, aku saranin coba sampai failure dulu. Karena aku yakin persepsi kamu tentang kondisi failure itu belum bagus. Berapa banyak yang kamu butuhin? Ini seharusnya yang dihitung sebagai volume ya. Volume itu harusnya merujuk ke jumlah repetisi efektif, bukan cuma jumlah set. Targetin 20 repetisi efektif per grup otot per minggunya. Kamu bisa atur jumlah set dan intensitas latihan kamu dari target jumlah repetisi efektif ini. Gimana caranya kamu tahu ini efektif? Kamu bakal lebih sering ngalamin progressive overload dengan teknik yang tetap bagus. Bukan progressive overload karena kamu maksain ngangkat beban berat dengan momentum seperti yang aku bahas di video sebelumnya. Prioritasin mechanical tension daripada pump atau DOMS. Mungkin kerasa aneh karena waktu latihan kamu jadi lebih singkat, tapi kamu bakal rasain sendiri kalau ini lebih efektif buat mempercepat progres kamu. Kalau kamu butuh bantuan buat nerapin semua ini ke workout kamu, daftar aja ke Galuh Personal Trainer. Kami bisa handle hal ini dan puluhan perintilan workout lainnya buat kamu, biar kamu gak buang waktu, tenaga, uang, dan mastiin kamu dapetin body goals kamu. Like dan share kalau video ini bermanfaat, komen kalau ada pertanyaan, dan follow buat dapetin konten berkualitas lainnya. GPT out.